Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang social mobile and local marketing. Di sini, anggota kami terdiri dari saya sendiri yaitu Anissa Fauzia, kemudian Nabila Afifah Rasya, Rifki Raihandika, Salma Putri Wijar, dan Siska Amelia Putri. Yang pertama yaitu pemasaran sosial. Nah, pemasaran sosial ini sangat berbeda dari pemasaran online tradisional. Tujuan dari pemasaran online tradisional adalah untuk menampilkan pesan bisnis kepada para pengunjung sebanyak mungkin dan mendorong mereka untuk datang ke situs web untuk membeli produk dan layanan atau untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Nah, sedangkan pemasaran sosial itu tujuannya adalah untuk mendorong pelanggan potensial menjadi penggemar produk dan layanan perusahaan dan terlibat dengan bisnis dengan melakukan percakapan. Tes dalam pemasaran sosial. Terdapat 5 langkah dalam proses pemasaran sosial ini. Yang pertama yaitu akuisisi penggemar, keterlibatan atau keterikatan, amplifikasi, komunitas, dan kekuatan merek atau penjualan. Nah, kampanye pemasaran sosial dimulai dengan akuisisi penggemar yang melibatkan penggunaan apapun dari berbagai cara, mulai dari iklan bergambar hingga open berita dan munculan halaman untuk menarik orang ke halaman Facebook, umpan Twitter, atau platform lainnya seperti halaman web. Langkah selanjutnya adalah menghasilkan keterikatan atau keterlibatan yang melibatkan penggunaan berbagai alat untuk mendorong pengguna berinteraksi dengan konten dan merek yang terletak di Facebook atau halaman web. Nah, setelah melibatkan pengunjung, juga dapat menggunakan fitur jejaring sosial untuk memperkuat pesan dengan mendorong pengguna untuk memberitahu teman mereka dengan mengklik tombol suka atau dengan mengirim pesan ke pengikut mereka di Twitter atau platform lainnya. Nah, amplifikasi ini melibatkan penggunaan kekuatan yang melekat pada jejaring sosial. Di Facebook, rata-rata pengguna memiliki 120 teman. Ini termasuk semua orang yang pernah mereka berteman, termasuk orang-orang yang tidak benar-benar mereka kenal dan tidak benar-benar mengenal mereka. Nah, setelah mengumpulkan cukup banyak penggemar yang terlibat, kemudian membuat fondasi, yaitu membuat sebuah komunitas yaitu sekelompok penggemar yang kurang lebih stabil yang terlibat dan berkomunikasi satu sama lain selama periode waktu yang cukup lama, misalnya beberapa bulan atau lebih. Nah, titik akhirnya yaitu adalah untuk mendorong pendapatan penjualan atau kekuatan sebuah produk. Selanjutnya yaitu pemasaran Facebook. Nah, hampir semua orang pernah menggunakan Facebook dan kuat menghabiskan waktu berjam-jam sehari di Facebook. Dan sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai pemasaran di Facebook, ada baiknya kita mengenal apa sih fitur-fitur yang ada di dalam Facebook itu. Fitur dasar Facebook yang pertama itu ada profil sebagai bagian dari pembuatan akun. Anda membuat profil yang menyertakan informasi pribadi tertentu. Profil juga dapat mencakup foto dan media lainnya, menetapkan informasi dasar yang akan dibagikan dengan teman-teman. Selanjutnya ada pencarian teman. Fitur ini membantu Anda menemukan teman yang sudah menggunakan Facebook, serta teman yang tidak, biasanya dengan mencari daftar kontak email Anda. Kemudian membuat jaringan sosial dasar berdasarkan kontak sebelumnya. Selanjutnya yaitu lini masa. Lini masa ini adalah riwayat tindakan Anda di Facebook, termasuk foto, riwayat kiriman, dan komentar di kabar beranda, serta peristiwa kehidupan yang dipost dan ingin dilihat orang lain sebagai bagian dari profil Anda. Selanjutnya itu menandai. Kemampuan untuk menandai foto, pembaruan status, check-in, atau komentar dengan nama teman. Menandai tautan ke lini masa dan umpan berita orang tersebut. Teman diberitahu bahwa mereka telah ditandai dan Anda ditautkan ke lini masa mereka. Selanjutnya yaitu umpan berita. Umpan berita adalah daftar berita yang terus diperbarui dari teman dan halaman yang Anda sukai di Facebook. Iklan yang berjalan di kabar beranda adalah penghasil pendapatan iklan utama untuk Facebook. Selanjutnya itu fitur sedang tren. Nah, versi trending topik Facebook muncul di bagian atas kolom sebelah kanan di sebelah umpan berita. Selanjutnya pembaruan status. Nah, ini adalah cara untuk mengirim komentar, pengamatan, dan lokasi Anda ke semua teman di Facebook. Selanjutnya, terdapat tombol reaksi. Pada tahun 2016, Facebook mendesain ulang fungsi tombol suka untuk menambahkan 5 tombol tambahan dan mengganti namanya menjadi reaksi. Selain tombol suka yang sudah dikenal, pengguna juga kini dapat mendaftarkan reaksi tambahan seperti cinta, tawa, kejutan, kesedihan, dan kemarahan. Selanjutnya, yaitu kurir. Aplikasi pesan instan Facebook digunakan oleh lebih dari 1 miliar orang setiap bulan. Pada awal April 2016, Facebook mulai mengizinkan perusahaan untuk menyebarkan chatbot di Messenger untuk menyediakan dukungan pelanggan otomatis dan layanan e-commerce lainnya, dan juga memulai uji coba pesan bersponsor yang memungkinkan perusahaan mengirim pesan ke pelanggan yang sebelumnya terlibat dengan mereka. Selanjutnya yaitu aplikasi pihak ketiga. Aplikasi pihak ketiga ini menambahkan fungsionalitas ke Facebook. Aplikasi menjalankan keseluruhan dari game hingga foto seperti Instagram, sekarang bagian dari Facebook. Kemudian musik, publikasi, dan informasi pribadi Anda dan teman-teman Anda dibagikan dengan aplikasi yang Anda install. Sebagian besar aplikasi gratis dan sebagian besar mengandalkan pendapatan dari iklan. Selanjutnya itu buka grafik, yaitu sebuah fitur yang digunakan untuk pengembang aplikasi untuk mengintegrasikan aplikasi mereka ke dalam halaman Facebook pengguna yang mendaftar untuk aplikasi, dan dalam arti itu membuka grafik sosial Facebook untuk pengembang yang kemudian dapat menggunakan semua fitur Facebook di aplikasi. Misalnya, fitur ini memungkinkan kinerja Anda di aplikasi game dikirim ke kabar beranda teman, mendukung pengembangan aplikasi sosial, dan meningkatkan tautan di antara pengguna. Selanjutnya itu
fitur mencari. Nah, pada tahun 2013, Facebook memperkenalkan Grab Search, mesin pencari sosial yang mencari jawaban atas pertanyaan di jejaring sosial. Itu adalah mesin pencari semantik sejauh ini itu memberikan jawaban tunggal daripada daftar tautan berdasarkan perkirakan algoritma niat pengguna. Itu juga menggunakan mesin pencari hibrida yang mengandalkan Bing untuk melengkapi hasil. Nah, kemudian pada tahun 2015, Facebook secara signifikan memperluas fungsionalitas pencariannya. Sekarang berfokus pada kata kunci dan mencakup posting publik, suka, foto, dan minat semua orang, dan membuatnya tersedia untuk semua pengguna Facebook, teman atau tidak. Kemudian pada Juni 2016, Facebook melaporkan bahwa pengguna melakukan 2 miliar pencarian sehari dari 2,5 triliun postingnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas aplikasi yang bisa digunakan di dalam pemasaran elektronik ya. Selanjutnya ada Facebook. Tujuan akhir dari pemasaran Facebook itu apa sih? Tujuan akhir dari pemasaran Facebook adalah mendorong penjualan dengan memahami elemen pemasaran apa yang menghasilkan penjualan ini dan bagaimana mereka dapat ditingkatkan. Selanjutnya Facebook itu memberi alat pemasaran di dalam 2 kategori. Yang pertama bisa kita dapatkan dengan akses yang gratis, yang kedua itu ada yang berbayar. Kalau yang gratis ini ada tombol reaksi, jadi fitur ini itu digunakan untuk menyatakan sebuah dukungan terhadap circle pertemanan. Yang kedua itu ada halaman merek, fitur yang mirip dengan web bisnis, namun bisa mendorong interaksi dan respon pengguna yang memungkinkan perusahaan menampilkan produk dan layanannya untuk dijual. Dan fitur gratis yang ketiga ini ada namanya Facebook Live. Seperti yang kita ketahui, kalau Live itu adalah layanan streaming untuk berinteraksi dengan pengikutnya. Selanjutnya alat pemasaran Facebook yang berbayar nih teman-teman. Itu ada iklan halaman umpan berita, iklan bilah sisi, iklan video, iklan seluler, pesan bersponsor, dan pertukaran Facebook atau FBX. Untuk iklan halaman umpan berita sendiri itu adalah pesan bermerek yang berbayar yang dimasukkan ke dalam kabar beranda di akun kita. Untuk iklan bilah sisi, ini tuh gunanya untuk menampilkan iklan di bagian sisi bilah kanan dari Facebook itu sendiri. Untuk iklan video ini yang dapat diputar secara otomatis dalam mode senyap di kabar beranda. Selanjutnya ada iklan seluler. Jadi kalau iklan seluler ini itu sama kayak iklan halaman umpan, namun dikirimkan ke ponsel dan tablet pemilik akun. Selanjutnya ada pesan bersponsor. Pesan bersponsor ini adalah pesan yang bisa dikirimkan kepada pelanggan sebelumnya melalui chatbox. Dan terakhir ada pertukaran Facebook atau FBX. Nah, pertukaran ini adalah pertukaran iklan secara real time yang menjual iklan dan menargetkan ulang iklan melalui penawaran online dengan menempatkan cookies pada browsernya. Selanjutnya ini ada contoh kampanye pemasaran Facebook yang digunakan oleh perusahaan Lay's. Jadi, Lay's ini meminta pengikut Facebooknya untuk mengirimkan saran untuk rasa keripik kentang yang baru nih, maunya apa. Nah, nanti kalau misalnya si pengikutnya udah ngasih ini, pemenangnya ini bakalan dikasih hadiah $1 juta gitu loh sama pihak Lay's-nya. Selanjutnya kita bisa menghitung pengukuran hasil pemasaran Facebook itu dari hal-hal berikutnya. Itu kayak ada misal proses pemasaran sosial dari penggemar atau tayangan. Di pengukurannya itu melalui jumlah orang yang terpapar tayangan Facebook Anda dan presentasi orang yang terpapar yang menjadi penggemar berdasarkan suka atau komentar nih. Terus ada rasio tayangan terhadap penggemar. Selanjutnya ada keterlibatan. Itu bisa ditolak ukurnya melalui jumlah partisipasi yang suka, komentar, dan memberi tanggapan terhadap postingan, serta lama durasi penggemar itu berada di halaman iklan Anda. Selanjutnya ada jangkauan. Bisa diukur melalui tingkat penggemar membagikan konten Anda. Selanjutnya lagi ada kekuatan atau penjualan merek. Itu bisa diukur melalui persentase rasio pembelian pelanggan yang berasal dari Facebook dan bukan dari sumber lainnya. Kalau tadi udah ada Facebook, rasanya nggak afdol kalau misalnya nggak ada Twitter. Nah, Twitter ini tersendiri adalah jejaring sosial microblogging yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima pesan 140 karakter, serta artikel berita, foto, dan video. Nah, alat pemasaran Twitter itu ada apa aja sih? Oke, yang pertama itu ada tweet yang dipromosikan. Tweet yang dipromosikan itu maksudnya pengiklan membayar agar tweet mereka muncul di hasil pencarian pengguna. Tweet promosi dapat ditargetkan secara geografis dan juga menawarkan penargetan kata kunci. Jadi misalnya tweet promosi ini mau ditargetin di daerah Bogor aja, itu bisa. Dan juga menawarkan targetkan kata kunci. Jadi misal nanti si pengguna nulisnya kata kunci apa. Nanti yang bakal tweet yang naik ke atas, itu tweet yang ada kata kunci tersebut. Yang kedua itu ada tren yang dipromosikan. Maksudnya apa? Jadi pengiklan itu membayar untuk memindahkan tagar mereka ke bagian atas daftar. Jadi langsung muncul tuh kalau misalnya kita buka search, itu kan ada tagar tuh ya. Nah itu nanti kalau misalnya tweet yang tren yang dipromosikan itu nanti tagarnya langsung muncul tuh di atas. Yang ketiga itu ada akun yang dipromosikan. Akun yang dipromosikan ini maksudnya adalah pengiklan membayar agar akun bermerek mereka disarankan kepada pengguna yang mungkin tertarik dengan akun tersebut di daftar siapa yang harus diikuti. Jadi nanti ada daftar yang harus diikuti tuh. Nanti muncul tuh akun yang dipromosikannya. Merupakan mesin rekomendasi dari akun Twitter yang ada di halaman beranda Twitter. Yang keempat ini ada kartu generasi pemimpin. Jadi, pemasar itu dapat menyematkan kartu ke dalam tweet mereka. Ketika pengguna mengklik tweet, tawaran promosi langsung muncul dan pengguna diminta untuk mendaftar kartu berbeda dari iklan bergambar karena hanya digunakan oleh bisnis yang ingin mengembangkan prospek baru dan selalu menyertakan penawaran seperti diskon 50% untuk secangkir kopi Anda berikutnya gitu. Nah, yang terakhir ini ada iklan seluler sama kayak Facebook tadi. Jadi karena lebih dari 90% pengguna Twitter mengakses Twitter di perangkat seluler, nah sebagian besar alat pemasaran yang dirujuk di atas dapat dianggap sebagai alat dari iklan seluler, teman-teman. Selanjutnya ini ada contoh kampanye pemasaran yang berada di Twitter nih, digunakan oleh perusahaan Bravo dan Netflix. Kalau perusahaan Bravo ini, dia menggunakan kampanye pemungutan suara sosial Twitter di Coffee Talk. Jadi Coffee Talk itu adalah acara memasak untuk menentukan
siapa nih pesaing terakhir di final acara di musim ke-10-nya. Pinter juga ya, bravo. Selanjutnya ini ada dari Netflix. Netflix ini menggunakan tagar Be Like Derek untuk mempromosikan acara terbarunya, Derek. Nah, pengukuran hasil pemasaran Twitter ini bisa diukur dari hal-hal berikut ya teman-teman. Yang pertamanya ada akuisisi penggemar. Itu bisa dijadikan tolak ukurnya dilihat dari jumlah orang yang terpapar pada tweet promosi, tren promosi, dan lain-lainnya. Itu melalui tayangannya, seberapa banyak. Terus selanjutnya itu ada jumlah pengikut dan pertumbuhan bulanannya. Selanjutnya ada keterikatan. Jadi ini bisa dilihat dari tolak ukur jumlah komentar, tanggapan, dan retweet terhadap tweet Anda. Selanjutnya ada amplifikasi. Amplifikasi ini merupakan jumlah durasi pengikut tetap Anda itu supaya tetap berada di halaman Anda. Yang terakhir ada kekuatan merek. Kekuatan merek ini bisa diukur melalui jumlah prospek yang dihasilkan. Oke, begitu teman-teman. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi pemasaran atau yang biasanya kita sebut marketing itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk nih teman-teman atau layanan yang mereka punya. Jadi pemasaran ini itu mencakup iklan, terus penjualan, pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Nah, dalam melakukan promosi biasanya itu mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Dan pemasaran juga sangat membantu para konsumen nih teman-teman. Jadi mereka akan lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan ketika pemasaran sesuai dengan targetnya, maka perusahaan tentunya akan mendapatkan banyak pembeli dan keuntungan. Next slide. Oke, jadi di sini itu adalah ada jenis pemasaran di jaringan sosial. Jadi pemasaran di jaringan sosial itu merupakan bentuk pemasaran digital yang menggunakan platform sosial dan situs web jaringan guna untuk mempromosikan produk atau layanan organisasi melalui cara berbayar dan tidak berbayar. Jadi pemasaran sosial media ini dia melibatkan aktivitas seperti membangun kehadiran di jaringan sosial, menyebarkan kesadaran merek, terus melibatkan prospek dan pelanggan melalui konten dan sebagainya. Dan pemasar juga dapat berinteraksi dengan pelanggan nih teman-teman. Dan jika jadi tidak heran nih jika banyak sekali saat ini marketer yang memanfaatkan peluang-peluang dari meningkatnya popularitas media sosial di kalangan pengguna internet. Next slide. Oke, jadi banyak sekali ya tentunya jaringan sosial, tempat produk dan layanan yang dapat digunakan untuk memasarkan produk. Di antaranya yaitu Instagram. Nah, siapa sih yang nggak mengetahui Instagram ya? Instagram itu merupakan platform visual berbasis seluler yang dapat digunakan untuk berbagi gambar dan video. Popularitas Instagram juga itu telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan diperkirakan akan tumbuh lebih besar ya teman-teman karena konsumen ya terus menyukai video vertikal, terus kayak story, terus abis itu live. Nah, selanjutnya ada LinkedIn. LinkedIn itu merupakan platform yang bagus untuk menampilkan keahlian dan menjadikan diri mereka sebagai pemimpin pemikiran di ceruk mereka. Jadi LinkedIn ini tuh biasanya menarik audiens yang berpendidikan tinggi, profesional dan lain-lain yang terlibat dalam karir dan pekerjaan. Selanjutnya yaitu TikTok. Siapa sih yang tidak mengenal TikTok saat ini gitu. TikTok sedang menaik-naik juga ya seperti Instagram telah meningkat gitu dalam beberapa tahun terakhir. Jadi aplikasi ini tuh merupakan aplikasi yang berorientasi pada video dan melayani audiens yang jauh lebih muda seperti Gen Z kita saat ini, seperti remaja-remaja kita saat ini. Dan di TikTok ini dia juga menyediakan video-video yang bermaksimal menyediakan video yang dengan durasi maksimal 3 menit dan fitur-fitur yang lainnya dapat kita gunakan untuk memasarkan produk. Terus selanjutnya itu Facebook. Facebook itu dia berguna untuk berbagi konten berbagi konten dalam bentuk video atau foto yang dapat menarik konsumen atau audiens. Next slide. Nah, di sini itu ada kelemahan pemasaran jaringan sosial atau media sosial. Nah, jadi kelemahan itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada kontrol terbatas. Maksudnya itu apa sih? Jadi di media sosial ini siapapun dapat dengan bebas memberikan komentar di setiap postingan yang dibuat oleh pelaku usaha. Jadi pelaku usaha itu kurang bisa nih teman-teman mengontrol komentar-komentar buruk yang muncul pada akun media sosialnya. Yang kedua yaitu banyaknya kejahatan atau hacker. Ya seperti yang kita ketahui teknologi sedang meninggi-tingginya, maka tingkat kejahatan pun tidak mungkin tidak terjadi gitu jika seiring berjalannya teknologi yang sedang meningkat-ningkatnya. Yang ketiga yaitu mudah untuk dijatuhkan. Jadi konsumen yang tidak puas itu tuh mereka itu dapat memposting materi atau ulasan yang dapat menjatuhkan atau memalukan nih teman-teman. Dan tentunya karena media sosial itu yang kita tahu sangat luas, jadi ya ulasan tersebut dapat dilihat oleh konsumen lain dan tentunya hal tersebut berdampak kepada konsumen lain. Jadi membuat konsumen itu ragu untuk membeli atau mencoba apa yang kita pasarkan. Next slide. Selanjutnya itu ada jenis pemasaran yaitu jenis pemasaran seluler. Pemasaran seluler ini atau mobile marketing adalah aktivitas periklanan apapun yang mempromosikan produk dan layanan melalui perangkat seluler. Perangkat seluler itu seperti apa sih? Seperti tablet dan ponsel cerdas. Jadi pemasaran seluler ini dia memanfaatkan fitur-fitur teknologi seluler modern seperti apa sih? Seperti situs web, email, SMS, media sosial, chat, atau aplikasi seluler lainnya. Nah, seluler sekarang ini yang menjadi bagian yang diperlukan dari anggaran pemasaran standar. Seperti yang kita ketahui, pengguna ponsel itu dia
menjaga ponselnya kurang lebih 24 jam loh teman-teman dalam sehari. Jadi pemasaran ini tuh sangat baik banget untuk dimanfaatkan. Next slide. Nah, di sini saya mau ngasih tahu contoh-contoh dari pemasaran seluler. Yang pertama yaitu pemasaran berbasis aplikasi atau app-based marketing. Jadi tuh dalam pemasaran berbasis aplikasi ini, dia tuh tentunya membutuhkan aplikasi seluler. Jadi pengiklanan itu nggak perlu repot-repot membuat aplikasi untuk mempromosikan produknya, karena banyak layanan yang disediakan oleh Google. Nah, dengan menggunakan layanan tersebut, ya bisa membantu pengiklanan membuat iklan seluler tanpa harus repot-repot mengedit-ngeditnya segala macam, karena sudah disediakan oleh Google. Selanjutnya yaitu pemasaran di dalam games atau in-games marketing. Seperti yang kita ketahui, kita pasti sering banget ya menemukan iklan-iklan yang muncul di dalam games. Nah, itu biasanya iklan-iklan tersebut berbentuk kayak video, terus foto atau gambar, nah dan lain-lain. Jadi pemasar itu dapat mencoba memanfaatkan para pecinta games dengan menyajikan penawaran-penawaran khusus atau produk-produknya itu yang melalui iklan dalam game ini. Terus yang ketiga itu ada pemasaran dengan kode QR. Jadi kode QR itu adalah kode batangan yang dapat dibaca oleh smartphone dengan kamera. Ketika pengguna smartphone itu mengambil gambar kode QR, ya maka kita itu akan diarahkan ke satu halaman situs web. Nah, promosi itu dapat kita lakukan di situ. Jadi nantinya kita akan menggunakan satu web untuk mempromosikan produk kita, dan kita menggunakannya dengan pemasaran kode QR. Jadi konsumen tinggal di-tag aja kode QR kita dan langsung kebaca promosi yang kita berikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari pemasaran seluler. Jadi contoh pemasaran seluler yang pertama yaitu pemasaran berbasis aplikasi atau app-based marketing. Jadi dalam pemasaran berbasis aplikasi ini tentunya dibutuhkan aplikasi seluler. Jadi pengiklan itu tidak perlu lagi repot-repot membuat aplikasi untuk mempromosikan produknya, karena banyak sekali nih layanan yang disediakan oleh Google. Dengan menggunakan layanan tersebut bisa membantu pengiklanan membuat iklan seluler muncul dalam aplikasi milik pihak ketiga. Nah, yang kedua yaitu pemasaran di dalam games atau in-games marketing. Jadi yang dimaksud dalam pemasaran di dalam games ini ya iklan-iklan yang muncul ketika kita sedang bermain games, ketika Anda sedang bermain games. Jadi munculnya iklan pada saat Anda bermain games itu biasanya dalam bentuk kayak video, terus gambar, dan lain-lainnya. Nah, jadi pemasar itu dapat mencoba memanfaatkan para pecinta games dengan menyajikan penawaran khusus atau ya produk kita dengan iklan di dalam game. Yang ketiga yaitu pemasaran dengan kode QR. Jadi kode QR ini merupakan kode batang yang dapat dibaca oleh smartphone dengan kamera. Jadi ketika pengguna smartphone itu mengambil gambar kode QR, ya maka kita akan diarahkan ke satu halaman di situs web. Jadi promosi bisnis itu dapat digunakan menggunakan kode QR. Dan ini merupakan kesempatan yang bagus karena dengan konsumen meng-scan kode QR tersebut dan dia bisa melihat promosi yang sedang kita berikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu ada kampanye pemasaran seluler. Untuk memulai kampanye, kita harus mempertimbangkan beberapa hal nih. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan. Nah, kita harus paham terlebih dahulu nih, apakah produk kita sudah dikenal oleh banyak orang, sehingga kita ingin mengembangkan citra produk, atau produk kita sudah dikenal banyak orang, dan kita ingin memperkuat produk kita agar lebih dikenal lagi. Yang kedua, demografi target. Kita juga harus perhatikan demografi dari konsumen. Seperti misalnya konsumen laki-laki, biasanya cenderung membeli peralatan elektronik dan konten digital. Sedangkan konsumen wanita lebih sering menggunakan kupon dan mengikuti flash sale. Selain itu, konsumen yang lebih muda cenderung lebih memperhatikan harga dan melihat review terlebih dahulu di sosial media. Selain itu, kita juga harus cari tahu terlebih dahulu dari mana pelanggan kita dominan berasal, apakah dari Facebook, Twitter, Instagram, ataupun iklan dari Google. Nah, yang selanjutnya, pemasaran seluler 3D. Pemasaran seluler 3D merupakan iklan dengan video dan fitur interaktif yang memanfaatkan kemampuan perangkat seluler modern. Salah satunya yaitu Amobi. Iklan ini bertujuan untuk menstimulasi pengalaman secara langsung menggunakan showroom virtual digital dimensi. Dengan ini, para konsumen dapat memutar gambar menggunakan layar sentuh, memilih warna produk, dan juga melihat informasi tambahan dari setiap produknya. Selanjutnya, apa aja sih langkah-langkah yang harus diterapkan untuk memulai pemasaran seluler? Yang pertama, kita harus mengembangkan situs web. Kembangkan situs web seluler kita sehingga konsumen dapat melihat dan membeli produk yang kita jual. Sambungkan situs web seluler ke media sosial dengan menyertakan tautan ke Facebook, Twitter, Instagram, dan jejaring sosial lainnya. Yang kedua, kembangkan halaman. Nah, jika kita menggunakan sosial media sebagai sarana pemasaran, kita juga perlu nih mengembangkan halaman dan sosial media yang kita gunakan supaya pemasaran seluler dapat terintegrasi dan memiliki banyak pengikut. Selanjutnya yaitu menggunakan AdMob. AdMob sendiri merupakan produk yang dirancang untuk membantu kita dalam mengiklankan produk di situs atau aplikasi. Selanjutnya, konten pemasaran. Membuat konten seperti video dan interaktivitas juga dapat dilakukan untuk mempromosikan produk kita agar konsumen tertarik. Dan yang terakhir, ukur dan kelola pemasaran kita. Nah, dengan menggunakan AdWords Google dan banyak jejaring iklannya, itu akan membantu untuk mengelola pemasaran seluler. Selain itu, mereka juga dapat memberikan pilihan mana iklan yang paling banyak menarik pengikut, komentar, dan aktivitas sosial lainnya. Selanjutnya, mengukur hasil pemasaran seluler. Efektivitas kampanye branding yang memanfaatkan platform seluler dan pemasaran sosial dapat diukur dengan memeriksa jumlah like, posting, waktu di situs, tampilan halaman, dan juga pengunjung yang unik.
Nah, oke, selanjutnya, pemasaran seluler berbasis lokal dan lokasi. Pemasaran berbasis lokasi adalah salah satu segmen dengan pertumbuhan tercepat di dunia pemasaran digital. Pemasaran berbasis lokasi menargetkan pesan pemasaran kepada pengguna berdasarkan lokasi. Contoh layanan berbasis lokasi adalah navigasi pribadi, tempat menarik, ulasan, pencarian teman, dan pelayanan pelacak keluarga. Nah, semakin banyak orang menggunakan perangkat seluler mereka untuk mencari dan memperoleh layanan lokal, semakin banyak juga peluang bagi pemasar untuk menargetkan konsumen dengan pesan pada saat yang tepat, di lokasi yang tepat, dan dalam waktu yang tepat. Oke, selanjutnya pertumbuhan pemasaran lokal. Pada tahun 2005, hampir semua iklan lokal non-digital dan disediakan oleh surat kabar lokal, stasiun radio dan televisi, halaman kuning lokal, dan papan reklame. Lalu, pada tahun 2005, setelah pengenalan Google Maps, pemasaran lokal online mulai berkembang pesat. Nah, Google Maps ini mengaktifkan penargetan iklan pada pengguna berdasarkan pengertian umum dari alamat IP mereka dan memungkinkan pedagang untuk menampilkan iklan kepada pengguna berdasarkan lokasi umum calon pelanggan dalam radius beberapa mil persegi. Oke, selanjutnya yaitu pertumbuhan mobile marketing berbasis lokal atau lokasi. Nah, format iklan yang digunakan dalam pemasaran seluler lokal sudah tidak asing lagi, seperti iklan penelusuran, bergambar, bawaan sosial media, video, dan pesan teks SMS. Nah, iklan penelusuran yang ditampilkan merupakan sebagian dari hasil penelusuran pengguna yang terdiri dari format iklan seluler berbasis lokasi terbesar. Pasar penelusuran seluler terbesar didominasi oleh Google. Oke, selanjutnya yaitu platform pemasaran berbasis lokasi. Facebook, Google, Apple, Twitter, Yellow Page, Pandora, dan Millennial Media merupakan pemasaran seluler berbasis lokasi yang mendominasi lingkungan pemasaran. Saat konsumen mencari lokasi di Google Maps, ini adalah momen pemasaran yang ideal untuk memasang iklan di depan mata konsumen. Google Place adalah layanan sederhana namun efektif yang menyediakan profil bisnis singkat saat pengguna menelusuri bisnis tertentu. Sistem operasi Android Google memilih fungsi lokasi yang terpasang di dalam sistem, dan aplikasi Google seperti Google Maps terus memperbarui lokasi pengguna. Oke, selanjutnya pemasaran seluler berbasis lokasi teknologi. Di sini tuh terdapat dua jenis teknik pemasaran berbasis lokasi. Yang pertama, sadar geografis. Teknik ini merupakan teknik mengidentifikasi lokasi perangkat pengguna dan kemudian menargetkan pemasaran ke perangkat, merekomendasikan tindakan dalam jangkauan. Misalnya, produsen dapat menargetkan smartphone dalam beberapa blok untuk mengingatkan mereka mengenai penawaran yang tersedia. Yang kedua, pemasaran jarak dekat. Teknik ini mengidentifikasi perimeter di sekitar lokasi, lalu menargetkan iklan ke pengguna dalam perimeter tersebut, lalu merekomendasikan tindakan yang mungkin dilakukan di area berpagar. Dan selanjutnya, mengapa mobile lokal menarik bagi pemasaran? Konsumen yang mencari informasi tentang bisnis lokal menggunakan perangkat seluler jauh lebih aktif dan setiap membeli daripada menggunakan desktop. Hal ini sebagian karena pencari desktop untuk informasi lokal tidak berada dekat dengan penjual seperti halnya mencari seluler. Sebuah survei di Google menemukan bahwa lebih dari 80% konsumen di Amerika Serikat menggunakan ponsel cerdas dan komputer tablet untuk melakukan pencarian lokal di musim pencarian untuk berbagi informasi lokal seperti jam kerja, alamat dan alamat toko lokal, dan ketersediaan produk di toko lokal tersebut. Lalu selanjutnya ada karir di e-commerce. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa aja sih salah satu karir yang ada di e-commerce? Salah satu karir yang ada di e-commerce adalah sebagai social media associate. Social media marketing associate bertugas untuk membuat konten dan mengelola proyek khusus untuk klien nirlaba dan korporat yang melibatkan pemasaran media sosial. Next. Sebelum melamar menjadi social media associate, sebaiknya kita tahu dulu nih, sebenarnya apa aja sih tanggung jawab social media associate, kualifikasinya seperti apa, dan tahapannya seperti apa. Next. Tanggung jawab sosial media associate meliputi memuat berbagai jenis konten untuk kampanye pemasaran media sosial untuk banyak klien, strategi brainstorming untuk upaya pemasaran media sosial, membuat dan mengedit konten bentuk panjang seperti e-book, laporan, infografis, slide deck, dan lain-lain. Dan juga mengelola promosi berbayar di berbagai jaringan sosial. Nah, intinya tanggung jawab dalam sosial media associate ini adalah untuk mengurus segala konten dan promosi yang ada pada suatu perusahaan e-commerce. Next. Nah, setelah kita tahu nih tanggung jawabnya apa aja, kira-kira kualifikasi atau keterampilan apa aja sih yang dibutuhkan dalam sosial media associate? Yang pertama, kita harus memiliki pengalaman dan jejaring sosial dari blog atau bisnis, pemahaman dasar tentang desain situs web, media digital, dan pemasaran konten, kecenderungan untuk teknologi dan pemikiran kreatif, dan juga gelar sarjana di bidang humaniora, ilmu sosial atau pemasaran dengan kursus dalam bidang digital, e-commerce, atau desain grafis. Menarik juga nih posisi sebagai sosial media associate. Lalu, persiapan wawancara apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk menjadi sosial media associate? Next. Sebetulnya, persiapan wawancara ini tergantung dari HR yang akan mewawancarai kita nanti. Namun, ada kemungkinan pertanyaan nih yang akan keluar pada tahap wawancara sebagai sosial media associate. Catat baik-baik ya. Yang pertama, pengalaman seperti apa yang Anda miliki saat membuat konten media sosial. Kalau kalian belum pernah membuat konten media sosial untuk bisnis sebelumnya, pikirkan nih dari sekarang tentang jenis konten apa yang ingin diposting di profil kalian sendiri, lalu analisis tujuan kalian memposting konten tersebut dan dampak konten kalian terhadap audiens target. Jika teman-teman memiliki pengalaman mengerjakan kampanye pemasaran media sosial, coba jelaskan peran kalian dan tantangan yang kalian hadapi dan bagaimana cara kalian untuk memecahkan tantangan ini. Dengan begitu, HR akan mempercayai bahwa kalian memiliki potensi untuk menjadi sosial media associate. Lalu yang kedua, biasanya disuguhi dengan studi kasus.
Studi kasusnya contohnya adalah salah satu klien kami adalah perusahaan media yang fokus pada kesehatan dan olahraga. Saat ini, pasar utamanya adalah orang dewasa di usia 55 tahun. Klien ingin menargetkan usia 24 sampai 36 tahun. Bagaimana menurut Anda perusahaan seperti ini dapat menggunakan Facebook atau jejaring sosial lainnya untuk mempromosikan produknya? Kalian bisa jawab dengan cara menyarankan bahwa generasi milenial yang lebih muda sangat tertarik dengan video dan bahwa video YouTube, Facebook, dan juga Instagram adalah cara yang terbaik untuk menjangkau pasar yang lebih muda ini. Juga iklan tampilan umpan utama Facebook yang efektif dan murah jika ditargetkan ke grup yang tepat seperti orang yang telah menyatakan minatnya untuk berolahraga atau yang tergantung dalam jaringan yang bertema kesehatan dan olahraga. Kalian mungkin juga menyebutkan bahwa milenial jauh lebih mungkin menggunakan perangkat seluler mereka di jejaring sosial. Oleh karena itu, penekanan untuk klien ini harus ditujukan untuk menjangkau audiens seluler yang lebih muda. Itu adalah contoh dari beberapa wawancara sebagai sosial media associate. Tentunya sebelum proses wawancara ini kita harus mempersiapkan diri dulu nih untuk mendalami profesi sebagai sosial media associate. Next. Nah, itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.